Di dalam bab ini kita akan membahas mengenai penulangan plat, di mana hal-hal yang akan kita pelajari adalah perbedaan antara elemen tulangan slab atau slab main bar dengan rebar content, kemudian arrange main bars dan slab support bars. Sebelumnya pada basic training telah kita pelajari mengenai pemodelan tulangan untuk plat, di mana pemodelan untuk plat dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah parametric arrangement. Pada rangkaian video kali ini, kita akan mempelajari cara-cara lain selain parametric arrangement untuk melakukan penulangan pada slab. Sebelum kita memulai, mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai konsep rebar content dan rebar entity. Di dalam TRB, perhitungan volume dari tulangan plat dapat dikalkulasi berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah menggunakan entity dari rebar, ataupun model dari tulangan yang sesungguhnya, ataupun bisa juga dihitung berdasarkan rebar content. Secara umum, perhitungan manual untuk volume tulangan di dalam plat dapat dibagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah menggunakan rasio dalam kilogram per meter kubik beton, kemudian mengalikan dengan jumlah meter kubik beton yang ada di dalam suatu proyek. Yang kedua adalah menghitung volume tulangan di dalam suatu plat berdasarkan panjang yang terpasang serta detailing yang terjadi. Cara yang kedua tentunya memberikan hasil yang lebih akurat, namun memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan cara perhitungan volume nomor 1. Di dalam TRB, kita memiliki konsep rebar dan rebar content, di mana kedua hal ini dapat kita analogikan dengan kedua paradigma yang digunakan dalam menghitung volume tulangan di dalam suatu plat. Rebar content akan menghitung volume pada suatu plat berdasarkan rasio yang ada pada suatu entity dari plat. Sedangkan kita juga dapat menghitung volume tulangan pada plat berdasarkan entity tulangan yang kita ciptakan melalui slab main bar, baik itu menggunakan parametric arrangement ataupun menggunakan cara-cara lainnya. Pada contoh berikut, kita akan melihat penulangan untuk plat S2. Plat S2 adalah plat yang ditandai dengan warna hijau. Di sini, tulangan plat S2 belum kita modelkan, sehingga akan kita modelkan menggunakan parametric arrangement. Kita bisa masuk ke elemen slab main bar, kemudian ke menu draw dan menggunakan parametric arrangement, kemudian klik pada S2 dan menginput tulangan sesuai pada gambar. Di sini, kita bisa klik generate rebar and rebar content, sehingga tulangan akan masuk ke dalam plat S2. Namun jika kita perhatikan lagi, terdapat beberapa slab S2 yang tidak memiliki tulangan meskipun sudah dilakukan parametric arrangement. Hal ini dikarenakan parametric arrangement tipe 2 ataupun tipe berwarna oranye hanya dapat digunakan untuk menyusun tulangan pada plat-plat yang berbentuk rektangular atau hampir membentuk rektangular, sehingga plat-plat seperti plat pada sisi kiri atas, di mana entity berbentuk huruf L, tidak akan bisa di-generate menggunakan parametric arrangement. Di sini kita bisa lihat, walaupun tulangan tidak di-input ke dalam plat S2 yang bagian ini, kita bisa lihat bahwa sekarang plat S2 memiliki rebar content 42,111. Jika kita lakukan kalkulasi pada plat ini, kemudian melihat kuantitinya, kita akan mendapatkan volume tulangan yang sesuai berdasarkan hasil perhitungan dari rebar content. Di sini, rebar content dapat diasumsikan sebagai rasio. Setiap kita melakukan generasi melalui parametric arrangement, kita akan selalu mengisi plat tertentu menggunakan rebar content berdasarkan tulangan yang disusun pada plat-plat yang ada dalam suatu project. User juga dapat mengganti rebar content secara manual berdasarkan informasi yang diterima dalam suatu project. Kita juga bisa lihat pada plat-plat S2 yang sudah diberikan tulangan melalui parametric arrangement,
Kita juga bisa melihat quantity dari plat ini berdasarkan rebar content. Coba kita bandingkan volume yang dihasilkan melalui rebar content dengan volume dari slab main bar yang dimodelkan di dalam plat S2 berikut. Menggunakan rebar content, rebar gross weight dari plat S2 bagian ini adalah 8,484 kg. Namun jika kita lihat menggunakan slab main bar, maka kita bisa lihat rebar gross weight yang terjadi adalah 71,56 kg. Terdapat perbedaan volume tulangan yang dihitung berdasarkan rebar content dan juga dihitung berdasarkan slab main bar entity. Di sini kita bisa lihat pada view quantity by kategori, di sini kita bisa lihat untuk plat-plat yang sudah disusun tulangannya, volume yang diambil adalah volume dari main bar entity yang sudah dimodelkan ke dalam model kita. Sehingga, walaupun tipe plat S2 memiliki rebar content, namun untuk plat-plat yang sudah diisi tulangannya, volume yang akan diambil adalah volume dari entity tulangan yang sudah dimodelkan. Namun untuk plat-plat yang masih kosong tanpa entity main bar, akan diambil volume berdasarkan rebar content yang terjadi pada tipe plat tersebut. Dalam kasus ini, plat sebelah kiri atas harus kita tulangkan dengan metode lain selain parametric arrangement. Dalam video-video berikutnya, kita akan melihat beberapa cara untuk menulangkan plat selain parametric arrangement, yaitu arrange main bar dan juga support bars untuk menyesuaikan kondisi di dalam model kita dan kondisi yang terdapat pada detail gambar yang kita terima.